Selamat pagi. Salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai usaha perjuangan, usaha Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, untuk mempertahankan perjuangan yang telah didapatkan oleh Indonesia, yaitu kata merdeka, situasi merdeka. Nah, jadi minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, minggu yang ini kemarin, kita ujian ya. Saya harap ujian kamu semuanya mendapatkan nilai yang bagus, walaupun beberapa masih ada yang belum ujian. Nah, jadi pada saat yang namanya Indonesia Merdeka, itu awal sekali Indonesia Merdeka, kita sudah yang namanya membentuk undang-undang, membentuk Pancasila, menciptakan Pancasila, menciptakan undang-undang, menciptakan beberapa bagian provinsi, membentuk presiden dan wakil, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk menteri-menteri yang penting, ada menteri pendidikan, ada menteri kewanitaan, ada menteri luar negeri, menteri ekonomi, dan masih banyak menteri-menteri yang lainnya yang telah kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Nah, pada saat Indonesia merdeka, seperti telah kamu kaji sebelumnya, kita kaji bersama-sama bahwa negara Belanda itu benar-benar belum mau meninggalkan bangsa Indonesia. Jadi konflik Indonesia dengan bangsa Belanda itu nggak dapat loh dihindari. Bahkan kontak senjata dan juga perundingan dilakukan oleh kedua negara, yaitu negara Indonesia dan juga negara Belanda. Nah, jadi bagaimana sih perjuangan bangsa Indonesia dalam konflik perang dan juga damai untuk tercapainya sebuah kata yang namanya adalah kata kedaulatan. Akhirnya nih, bangsa Indonesia sadar bahwa kekuatan senjata bukan satu-satunya jalan untuk mencapai kemerdekaan. Sama seperti sebuah pertikaian antara kamu dengan sahabat kamu. Nggak selamanya yang namanya cacian. Jadi, ada jalan lain seperti yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai jalur kemerdekaan. Jadi, jalur apa itu? Jalur yang ditempuh itu adalah jalur diplomasi ataupun jalur perundingan. Karena jalur diplomasi atau jalur perundingan ini adalah jalan lain yang ditempuh oleh bangsa Indonesia. Karena ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih mencintai yang namanya kemerdekaan. Karena langkah diplomasi ini kadang tidak selamanya menguntungkan bangsa Indonesia. Maka dalam kajian yang akan kita bahas ini, kita akan menelaah bagaimana sih bangsa kita berusaha menjalankan politik damai untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi tetap juga tidak mengesampingkan dengan kekuatan senjata. Nah, jalan damai apa aja sih yang ditempuh oleh bangsa Indonesia? Atau bahkan dampak-dampak apa saja yang dirasakan oleh bangsa Indonesia? Mari kita akan bahas. Yang pertama sekali itu adalah yang dirasakan oleh bangsa Indonesia itu tentang perundingan Linggarjati yang pertama sekali dibuatkan oleh bangsa Indonesia. Karena perjanjian Linggarjati ini merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Jadi perjanjian itu melibatkan yang namanya pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Serta juga ada satu negara lagi, yaitu negara Inggris sebagai negara penengah yang menengahi konflik antara Indonesia dengan konflik Belanda. Nah, sebelum perundingan Linggarjati itu dilakukan, ada beberapa kali perundingan baik di Jakarta maupun di Belanda. Namun, usaha-usaha untuk mencapai kesepakatan antara kedua negara ini belum memenuhi harapan baik bagi bangsa Indonesia maupun bagi pihak Belanda. Jadi usaha itu mengalami kegagalan karena masing-masing pihak itu mempunyai pendapatan yang berbeda.
namanya juga negara yang berbeda ya kan, pasti mempunyai pendapat dan kepentingan yang berbeda. Jadi ada satu. Nah, pada awal Indonesia merdeka tadi saya sudah katakan bahwa sempat terjadi perundingan di daerah Jakarta dan juga di daerah Belanda. Yang pertama sekali di Jakarta itu terjadi pada Oktober 1945. Itu diadakan perundingan antara Kristison dengan pihak Republik Indonesia. Jadi pada saat perundingan ini Kristison ini mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia. Jadi hal ini pun memperlancar gerakan masuknya sekutu ke wilayah Indonesia, yang kemudian pihak pemerintah Republik Indonesia itu pada November 1945 mengeluarkan maklumat politik yang isinya bahwa pemerintah Republik Indonesia itu menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah Republik Indonesia, baik oleh Inggris maupun Belanda sebagaimana yang dibuatkan sebelum Perang Dunia yang Kedua. Nah, pemerintah Republik Indonesia juga berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau memberikan ganti rugi atas milik yang telah dilakukan oleh pemerintah yang telah dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Tapi usulan itu tidak mau diterima bukan tidak mau, tapi usulan itu belum ditanggapi oleh Belanda. Maka dalam perundingan itu tadi Van Mock selaku wakil dari Belanda itu mengajukan beberapa usul. Usulnya yang pertama, Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran yang berbentuk federasi. Yang kedua, itu masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia sedangkan di luar negeri ditangani oleh pemerintah Belanda. Yang ketiga, sebelum membentuk yang namanya persemakmuran, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun. Sedangkan yang keempat, Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.